Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semua, kembali lagi di Muhasabah Cinta Official, kisah Islami menginspirasi hati. Kali ini Muhasabah Cinta akan menceritakan kisah 15 karomah Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe supaya admin semakin semangat dalam membuat videonya. Syukron hatur nuhun. Karomah Abah Guru Sekumpul. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang lebih akrab disapa Abah Guru Sekumpul lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1942, 27 Muharram 1361 H, di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Beliau merupakan anak pertama dari Kiai Haji Abdul Ghani bin H. Abdul Manaf dan ibundanya, Haj. Masliyah binti Hamulya. Abah Guru Sekumpul merupakan ulama Banjar yang dikenal harismatik di Kalimantan, khususnya di Martapura, Banjarmasin. Banyak orang mengira, Sekumpul adalah nama pondok pesantren, padahal tidak demikian. Awalnya, di sekitar hutan Karamunting tersohor dengan nama Sungai Kacang. Namun, ketika pengajian hijrah, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani memperkenalkan nama Sekumpul. Benar adanya, pada tahun 1970-an di kawasan tersebut ada yang menjuluki Sekumpul. Sampai ketika guru pindah, terminologi Sekumpul mulai dikenal halayak. Nah, perubahan tersohornya nama tersebut menjadi awal sejarah sapaan ulama yang dikenal harismatik tersebut, Abah Guru Sekumpul. Petik 2. Berikut 15 karomah Abah Guru Sekumpul yang menggetarkan hati. 1. Bioskop yang listriknya padam lalu besoknya ambruk. Suatu sore, ketika Guru Zaini masih berusia belasan tahun, datang temannya yang masih familinya. Temannya itu mengajak untuk jalan-jalan ke pasar. Guru Zaini muda tidak keberatan, asal tidak terlalu lama. Akhirnya mereka berdua berjalan menyusuri sepanjang pasar. Dan tanpa sadar mereka sudah berada di depan sebuah bioskop. Temannya itu mencoba mengajak Guru Zaini untuk masuk ke dalam bioskop. Dengan berbagai alasan, Guru Zaini menolak halus ajakan itu. Namun sang teman tetap memaksa masuk, sambil menarik tangan Guru Zaini muda. Dengan hati berat Guru Zaini menuruti keinginan temannya itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Tanpa diduga sebelumnya, seketika seluruh aliran listrik di bioskop itu mati total, dan pemutaran film pun berhenti. Bukan sekedar itu, keesokan harinya terbetik sebuah kabar bahwa bioskop itu ambruk. Sebuah tempat yang dimasuki oleh kekasih Allah, aulia Allah, akan berubah menjadi baik dan hilang kebatilan dari tempat itu. Subhanallah. Dan sungguh besar sekali penjagaan Allah terhadap hamba-hamba yang dicintainya. 2. Angin yang berhembus kencang ketika Abah Guru dihukum sang ayah. Abah Guru sejak kecil dididik dengan sangat ketat oleh orang tuanya. Sang ayah, Guru Abdul Ghani, selalu mengawasi sang anak dengan sangat ketat. Sedang melakukan apapun, sang ayah selalu memperhatikan dengan seksama agar jangan sampai sang anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan syariat. Sampai suatu hari sang ayah mendengar kabar Abah Guru melakukan sebuah tindakan yang kurang berkenan di hati sang ayah. Ketika Abah Guru sampai di rumah, beliau diikat oleh sang ayah di tiang rumah. Lalu dupa dinyalakan di dekat wajah beliau, sehingga Abah Guru merasakan panas. Saat Abah Guru dihukum oleh sang ayah, alam menjadi ganjil. Angin beliung berhembus sangat kencang. Nenek beliau, Salbiyah, yang dikenal sebagai seorang wali majsub, memandang ada kaitan ganjilnya cuaca dengan dihukumnya Abah Guru. Beliau pun kemudian meminta hukuman itu disudahi saja. Dan benar, saat sang ayah menghentikan hukuman itu atas permintaan ibunya, cuaca menjadi normal. Angin yang semula berhembus sangat kencang, tiba-tiba menjadi tenang. 3. Membuka kewalian seorang sayyid. Dikisahkan oleh Habib Hussein Al-Aidrus dari Singa Mahakam, ada seorang sayyid yang setiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Sampai suatu saat ajal datang menjemputnya, orang-orang kampung tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Di saat wafatnya, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazahnya, tidak ada satu tetangga pun datang. Tidak ada satu pun tetangga yang mau memandikan, mengkafani, mensyolatkan jenazahnya. Sang istri menangis melihat keadaan suaminya, dia pun berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang ke Sungai Mahakam ini atau aku biarkan sampai membusuk? Engkau yang maha luas rahmatmu, berilah petunjuk."
Tiba-tiba masuk seorang tampan tinggi rupawan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Syarifah. Tampak puluhan orang berjubah dan bersorban mengiringi di belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Saat melihat sang guru, si Syarifah tersentak kaget bukan main. Yang datang adalah Al-Imam Al-Qutubul Aqwan As-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul. Syarifah bertanya, kapan pian kesini guru? Kaltim dan Kalsel sangatlah jauh, apalagi kami di daerah Hulu Mahakam Kembang Janggut ini. Jawab guru Sekumpul, Allah yang memudahkan. Tiba-tiba dari luar banyak orang kampung datang, dan terperanjat seketika tahu yang datang guru Sekumpul, maka mereka keheranan dan salah satu dari mereka berkata, wahai guru, ini adalah orang yang senang berjudi, tiap hari duduk-duduk di tempat perjudian. Guru Sekumpul tersenyum dan berkata, apakah kamu melihat beliau sendiri main judi, atau beliau cuma duduk-duduk saja di situ tanpa main judi? Sang penduduk terdiam, kata Abah Guru Sekumpul kemudian, beliau ini yang tiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang zuriat Rasulullah, beliau ini yang jadi penyandang bala di kampung sini, beliau ini yang setiap malam pada saat kalian tidur beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian, beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka sadar, tapi kalian tidak tahu kalian cuma melihat dengan pandangan zohir saja, beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi tapi sangat terkenal di langit. Maka para penduduk menjerit dan menangis, yang biasa berjudi langsung sujud dan memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah beliau dimandikan, dikafani dan disolatkan, hingga diantar ke pemakaman. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman. Janganlah kalian seperti itu, walaupun dia berperilaku seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Berprasangka baiklah dengan makhluk Allah, dan hati-hati, kalau itu zuriyah Sayyidil Wujud, kalau tadi tetap dibiarkan seperti itu, sampai Syarifah itu sakit hati, tenggelam nanti desa kalian ini. Murka Rasulullah, murka juga Allah. Setelah itu Abah Guru Sekumpul beserta rombongan pamit pulang naik kapal, tapi ada yang aneh. Kapal yang ditumpangi Abah Guru Sekumpul beserta rombongan itu tidak nampak lagi di Kaltim, sepertinya itu kapal Alam Jabarut. 4. Harumnya baju melebihi harumnya kasturi. Karomah ini dikisahkan langsung oleh Umi Ella Ibunda H. Muhammad Amin Badali dan Haji Ahmad Hafi Badali, bahwa Abah Guru Zaini sering memakai kaos putih apabila tidur, yang mana kaos putih itu bau harumnya Masya Allah, sangat harum melebihi minyak harum kasturi, padahal di rumah itu tidak ada yang punya minyak harum seperti itu bahkan Abah Guru juga tidak memilikinya. Aku cuci, kata Umi Ella, masih saja ada bau harumnya. Umi Ella bertanya, bau harum apa ini awet sekali tidak mau hilang? Dijawab Abah Guru, bagaimana bisa hilang baunya kalau kotanya ilmu datang terus? Umi Ella faham kalau Abah Guru itu sering didatangi Rasulullah. Subhanallah. 5. Membelah diri. Ada seorang murid yang termasuk dekat dengan Abah Guru Sekumpul menceritakan ketika ia berkunjung ke rumah Abah Guru Sekumpul. Saat itu rupanya Abah Guru Sekumpul sedang asyik menceritakan sesuatu. Tanpa terasa waktu salat tiba dan si murid menunggu Abah Guru Sekumpul untuk salat bersama. Hingga Abah Guru Sekumpul bilang, ayuhan nang aimun nyawa hendak sembahyang badahulu. Silakan kamu bila mau sembahyang dahulu. Si murid lalu masuk kamar, ternyata ia melihat Abah Guru Sekumpul sedang salat dalam posisi ruku. Merasa kurang pas kalau ia masuk kamar, lalu ia mencoba masuk ke kamar sebelahnya, ternyata melihat Abah Guru Sekumpul sedang membaca wirid. Lalu ia keluar kamar lagi dan dilihatnya Abah Guru Sekumpul masih berada di kamar tamu. Si murid yang penasaran lalu bertanya, yang mana jua pian nang aslinya bah? Yang manakah pin yang asli bah? Abah Guru Sekumpul sambil tersenyum menjawab, asli haja barataan nang ai. Asli semuanya itu. 6. Mempertemukan Habib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Tarim sana, Hadramaut, kota para habaib dan banyak melahirkan para kutub, ada seorang Habib sepuh yang bernama Habib Ahmad Assegaf yang mengarang kasidah, Baina Katifaihi, Alamah, sehingga di Martapura beliau terkenal dengan sebutan Habib Baina Katifai. Beliau ini seumuran dengan Habib Abdul Qadir Jeddah. Beliau ini mempunyai kelebihan, malam-malam beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah. Habib-habib zaman dulu walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah,
masih sakit hati kalau belum bertemu secara jaga, Yakozotan dengan Baginda Rasul. Semoga kita mendapat mimpi bertemu Rasulullah. Akhirnya beliau mendapat isyarat dari Rasulullah dalam mimpi, Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya Rasulullah, maka temuilah Zaini, guru sekumpul orang Martapura, Banjarmasin. Maka bergegaslah beliau menuju Indonesia. Sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan guru sekumpul, namun beliau mampu menerobosnya, karena ingat dengan isyarat dari Baginda Rasulullah. Akhirnya bertemulah beliau dengan guru sekumpul. Beliau utarakanlah maksud kedatangan beliau, kemudian oleh guru sekumpul diberi amalia-amalia yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, Rasulullah menemui beliau di pagi hari. Segera setelah pertemuan Yakozotan itu, beliau melapor kepada guru sekumpul. Oleh guru sekumpul dijawab, sebelum ke tempat sampean, Rasulullah menemui saya terlebih dahulu. Langsung seketika Habib Ahmad memeluk guru sekumpul. Ya, guru sekumpul itu adalah Syekh Futuhnya atau guru murabi mursyidnya Habib Ahmad Assegaf. 7. Suara dari jendela Abah Guru. Habib Soleh yang berasal dari Jawa, baru tinggal di Kalimantan Selatan. Kemudian beliau mengajar di Al-Falah. Beliau mengajak istri yang baru dinikahinya, seorang syarifah dari kalangan kaya. Begitu tinggal di Kalsel di rumah yang sangat sederhana, si istri tidak tahan, kemudian pulang ke Jawa meninggalkan Habib Soleh. Habib pun mengadu ke tempat guru sekumpul. Si Habib disuruh masuk ke kamar guru, dibukakan jendela dan disuruh teriak memanggil nama si istri. Habib pun bingung, namun tetap melaksanakan perintah dan berteriak, Syarifah Fulanah binti Fulan 3 kali.